Nggak pernah. Tetap selalu tersedia. Panggilan atau julukan yang sering dialamatkan kepada iblis supaya kita tahu si ular tua. Kenapa dikatakan si ular tua? Karena dari waktu dia menjadi iblis, dia sudah pembuat kejahatan. Ya. Dan waktu nanti pun sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, dia tetap akan selalu berbuat jahat. Makanya dikatakan si ular tua. Karena dia provokator. Segala sumber kejahatan, segala sumber dosa yang seringkali tanpa disadari oleh manusia diperalat. Iblis juga sering dijuluki sebagai singa. Artinya apa? Pemangsa. Maka Petrus mengatakan iblis itu bagaikan apa? Bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Artinya nggak kelihatan dia. Tapi iblis itu selalu bergerak dalam wujud roh 24 jam untuk mencari siapa yang belum bertobat. Untuk dia apa? Dia telan. Maksudnya ditelan apa? Diperalat, diperbudak. Bahkan dijadikan menjadi perpanjangan tangan iblis menghancurkan dirinya dan juga orang-orang lain. Bintang timur, putra fajar itu juga sebutan lain daripada iblis. Dijelaskan dalam Yesaya pasal 14. Pendakwa. Apa maksudnya pendakwa Bapak Ibu? Pendakwa itu adalah bahasa lain daripada pengintimidasi. Contoh. Ini hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita sudah mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, betapapun banyaknya dan betapapun dosa yang pernah kita lakukan, kita sudah bertobat, mengaku mohon ampun di hadapan Tuhan. Tapi kita masih diingatkan tentang dosa-dosa masa lalu di hati dan pikiran kita. Itu adalah bentuk pekerjaan daripada iblis. Maka jangan mau diintimidasi atau didakwa. Kalau muncul suara-suara itu, niat-niat itu di hati dan pikiran kita, dalam nama Yesus. Katakan Tuhan Yesus, darahmu sudah cukup tuntas menghapus dosa dan pelanggaran. Panggilan lain bagi iblis itu dikatakan dalam Matius pasal 12 ayat 24. Belzebul. Ya, Belzebul. Artinya kalau kita lihat Bapak Ibu banyak pekerjaannya itu menghalang-halangi orang untuk percaya kepada Yesus. Iblis disebut juga dengan julukan jahat Matius pasal 13 karena tidak ada yang baik, tidak ada yang benar dilakukan oleh iblis, semuanya jahat-jahat. Walaupun dia menawarkan mujizat ya kesembuhan, tapi ujungnya jahat kok semuanya. Menarik orang itu untuk percaya kepada dia dan bahkan orang itu mau menjadi kaki tangan iblis kan Bapak Ibu. Contohnya apa? Dukun itu menjadi perpanjangan tangan iblis sebenarnya. Paranormal sekalipun, ahli nujum, ahli ramal juga adalah perpanjangan tangan Tuhan. Sorry, juga perpanjangan tangan iblis sebenarnya. Nah, cuman kita masih kaget, masih aneh juga di negeri ini. Contohnya Pak, kemarin Bapak Ibu, waktu peristiwa perlombaan motor GP kalau nggak salah ya, yang di eh, daerah Indonesia Timur khususnya, daerah Lombok. Nah, yang diundang ahli ahli nujum tuh. Waktu 17 Agustusan di IKN sama juga Bapak Ibu. Yang diundang itu ahli tanking hujan. Geleng-geleng kepala gitu lihat negeri ini. Setengah percaya Tuhan, setengah percaya ilmu pengetahuan, setengah percaya dukun. Ya, arti setengah percaya setan kan gitu. Lucu negeri kita ini. Apa Ibu? Nah, jadi Bapak Ibu kalau kita buat seakan buat Natal gitu ya, di tempat terbuka ya nggak usah undang setan lah supaya memberikan cuaca. Undang aja Tuhan gitu loh. Ya kalau tuh misalkan waktu ibadah kita hujan turun, ya itu semuanya dalam rencana Tuhan kan. Ada pasti niat baik dari Tuhan. Jadi nggak usah undang simbolis lah untuk menghentikan hujan. Gitu loh. Oke, dia juga disebut namanya penguasa dunia, artinya di sini menguasai orang-orang yang belum bertobat kepada Kristus. Yohanes 12 ayat 31, dia bapa segala pendusta karena dia sumber dari segala sesuatu. Dan juga dia menjadi pendusta dan mengajari manusia untuk terus-menerus hidup di dalam dusta dan kebohongan. Yohanes 8:44. Dia dikatakan ilah jamal. Artinya apa? Penyesat. 2 Korintus 4 ayat 2. Ilah jamal ini seringkali kita bisa lihat misalkan hari-hari ini Bapak Ibu, orang mempertuhankan ilmu pengetahuan, ya, atau ajaran-ajaran sesat. Dia disebut penguasa angkasa, Efesus pasal 2 ayat 2. Kenapa dikatakan iblis itu penguasa angkasa? Karena kehadirannya kan secara roh. Dia nggak kelihatan secara fisik. Maka dalam keberadaannya dia sebagai secara roh, itulah disebut namanya dia penguasa angkasa, Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, dia disebut namanya yang 11, belial.
2 Korintus 6 ayat 15. Dan juga si pencoba. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Tuhan Yesus, pencobaan itu tidak pernah datangnya dari Tuhan. Tapi pencobaan itu datangnya dari si iblis. Pencobaan itu datang tujuannya, motifnya menghancurkan. Itulah arti kata si pencoba bagi pada iblis. Bagi iblis. Datangnya dari Tuhan itu Bapak Ibu ujian. Ujung dari ujian itu adalah supaya kita tahu dan paham betul. Sudah sampai sejauh mana pemahaman dan pengertian kita makin bertambah atau tidak. Maka disitulah Tuhan bisa izinkan kita menghadapi yang namanya soal ujian, bukan pencobaan. Bentuk-bentuk ujian yang bisa kita alami hari ini yang diizinkan oleh Tuhan apa? Bisa juga melalui sakit, penyakit ya. Bahkan juga apa? Penurunan dalam hal masalah penghasilan. Nah, secara teoritis bentuk-bentuk ujian yang bisa Tuhan izinkan kita lakukan apa? Soal UAS yang saya kirim ke Bapak Ibu. Tolong jangan dipahami itu bukan cobaan, ujian itu. Kenapa penting itu saya kasih ke Bapak Ibu? Supaya Bapak Ibu jadi tahu nanti. Bertambahkah pemahaman kita, pengalaman kita, wawasan kita setelah kita belajar berminggu-minggu. Itu tujuannya UAS itu kan, ujian UAS itu. Maka untuk itu Bapak Ibu, cepat-cepat selesaikan UASnya. Jangan sampai tunggu Tuhan Yesus jemput kita. Saya bisa kirim apa ke Bapak Ibu kalau Bapak Ibu tidak pernah kasih UAS jawaban UASnya? Coba, saya kirim apa? Jangan juga lah Bapak Ibu menggerutu. Katanya mau dikirim ke HS. Ya saya tanya balik, mana jawaban UASnya? Ini sekaligus. Tidak semua kan nilai Bapak Ibu bagus kan? Jadi saya kasih C. Ya nggak usah protes juga lah. Itu pasti ada salahnya di Bapak Ibu tuh. Kenapa saya kasih C? Masih ada salahnya di Bapak Ibu. Tidak mengerjakan tepat waktu. Tidak menyelesaikan sesuai dengan apa yang saya minta. Ya, itu bedanya cobaan dan ujian. Jadi saya tidak sedang mencobai ibu, bapak ibu dengan ujian, bukan. Soal itu bukan. Menguji kok. Karena akhirnya bapak ibu jadi tahu, bagi sebagian besar bapak ibu yang sudah dapat KS-nya kan jadi ya senyum-senyum kan, wah puji Tuhan, haleluya, nilaiku bagus semua, IPK-nya di atas 3, gitu. Senang kan bapak ibu? Berarti positif kan ujian itu, gitu. Oke, si penggoda juga julukan daripada iblis. Karena dia senang menggoda kita lewat apa? Lewat handphone kita. Wah, maksudnya gimana Pak Tony? Lah iyalah. Sekarang banyak orang menghabiskan gaji 1 bulan. Hanya dia tergoda. Untuk apa? Beli baju mahal, tas mahal, yang tiap hari dia lihat di media sosial. Itu itu. Itu bentuk penggodaan tuh. Itu bentuk pekerjaan iblis tuh. Oke, contoh lain. Penggodaan dilakukan oleh iblis. Apa? Malas mengerjakan tugas. Ya. Lalu dia tergoda untuk apa? Ah, tidur aja lah. Nanti juga Pak Tony punya kemurahan. Iya, tapi kemurahan hati saya itu ada limitnya, Bapak Ibu. Hati-hati ya dengan si penggoda ini. Yang terakhir, Abaddon atau Apollyon. Nah, kalau kita menemukan ini dalam Alkitab, itu nama lain panggilan lain daripada Sibolis, Bapak Ibu.